Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sholat. Nah, sholat di sini yang dibahas yaitu sholat tarawih dan sholat Idul Fitri. Yang pertama adalah sholat tarawih. Saya tidak perlu bertanya, kalian sudah paham, sudah tahu apa itu sholat tarawih. Sholat tarawih ini kan selalu dilakukan setahun sekali di bulan Ramadan. Nah, hukumnya, untuk hukum sholat tarawih itu bagaimana sih? Hukumnya itu adalah sunnah mu'akkadah. Nah, sunnah mu'akkadah itu seperti apa? Yaitu sunnah yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan. Jadi hukum sunnah itu sendiri kan misalkan kita melakukan mendapat pahala, dan jika tidak melakukan tidak apa-apa. Tetapi ini sunnah mu'akkadah atau dianjurkan. Masa dalam 1 tahun sekali, dan itu di bulan puasa, kalian tidak mau melakukan ibadah sunnah sholat tarawih. Padahal ketika bulan puasa, suatu ibadah yang kita lakukan itu pahalanya dilipat gandakan. Maka dari itu, jika kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita harus semaksimal mungkin, termasuk menjalankan ibadah tarawih. Nah, untuk ibadah tarawih sendiri itu ada berbagai macam perbedaan rakaat. Nah, pelaksanaannya ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang 36 rakaat. Berbagai macam perbedaan rakaat, tetapi itu tidak menjadi sebuah halangan. Itu hanya fur'iyah atau perbedaan. Nah, biasanya ada yang melakukan ibadah tarawih itu mencari yang masjid yang rakaatnya sedikit. Ada juga yang seperti itu. Nah, tetapi umumnya kita biasanya 20 rakaat, 10 salam dan ditambah 3 witir. Biasanya seperti itu ya umumnya. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk jumlah rakaat tadi itu ada perbedaan pendapat menurut 4 mazhab. 4 mazhab itu apa saja? Yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kita ini menganut mazhab Syafi'i. Nah, di modul itu sudah dijelaskan ya. Menurut mazhab Hanafi berapa rakaat, Maliki berapa rakaat, Syafi'i berapa rakaat, dan Hambali berapa rakaat. Itu jangan lupa nanti juga dirangkum. Nah, jangan lupa ya anak-anak, dirangkum juga. Kemudian sudah ya untuk tarawih. Oh ya, ada tentang Bilal. Oh ya, yang tadi untuk pengertian tarawih sendiri itu berasal dari kata roha yang artinya istirahat. Nah, maksudnya istirahat itu bagaimana? Nah, kita tuh melaksanakan sholat tarawih 2 rakaat, kemudian salam, 2 rakaat lagi, kemudian salam. Nah, itu maksudnya adalah istirahat. Istirahat ketika sudah salam, istirahat terus sholat lagi, istirahat lagi, sholat lagi. Intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pengertian bacaan Bilal pada sholat tarawih. Kalian pasti sudah tahu ya, bacaan Bilal biasanya ada imam sholat tarawih, kemudian Bilal. Nah, itu juga bisa dalam modul itu juga disebutkan, bisa disebut dengan tarawih. Nah, Bilal itu. Nah, maksudnya bagaimana sih Bilal itu? Bilal itu kan kita membaca seperti mendoakan 4 khalifah setelah Rasulullah SAW. Siapa aja khalifah itu? Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, di situ di dalam teks Bilal di modul juga itu ada disebutkan 4 khalifah itu. Ya, maksudnya adalah pengucapan Bilal itu dijelaskan di modul juga. Nah, itu sebagai bentuk kita mendoakan 4 khalifah itu.
khalifah setelah Rasulullah, dan juga sebagai bentuk jeda. Jadi ketika Bilal itu tugasnya, misalkan kalau diingat-ingat, misalkan ini rakaat keberapa ya, nah itu membuat sholat itu tidak khusyuk. Dan jadi dengan adanya Bilal itu, ini khalifah keberapa bacaannya, berarti itu sholat tarawih yang keberapa. Jadi itu gampangannya sebagai tanda sudah berapa kalikah sholat tarawih itu dilaksanakan. Maksudnya sudah berapa rakaat dilaksanakan, kemudian sekarang berapa begitu. Jadi itu bisa membuat sholat ini ya. Nah, tugas kalian juga ada yang menghafalkan bacaan Bilal. Nah, dihafalkan, kemudian video dan dikirim ke saya. Teks Bilalnya sudah ada di modul ya, bisa dilihat. Kemudian selanjutnya adalah sholat Idul Fitri. Saya yakin kalian sudah paham sebenarnya arti secara umumnya Idul Fitri itu, yaitu sholat 2 rakaat yang dilaksanakan di bulan Syawal setelah melakukan puasa Ramadan. Untuk hukumnya sendiri itu bagaimana sih? Hukumnya adalah sunnah. Tetapi di sini ada hukum sholat Idul Fitri, ada 3 ya, di situ dijelaskan. Yang pertama sunnah muakkad, seperti tadi, sangat dianjurkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kedua, fardu kifayah menurut Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Nah, untuk yang kedua ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu yang seperti apa? Fardu kifayah itu ketika dalam suatu masyarakat atau suatu desa itu ada satu yang melaksanakan, berarti sudah gugur yang lain. Itu yang beragama Islam. Tetapi itu menurut mazhab Hambali. Kemudian yang ketiga, menurut mazhab Hanafi itu wajib bagi Muslim saja atau laki-laki saja. Nah, kita itu menganut mazhab Imam Syafi'i, berarti sunnah muakkad atau sangat dianjurkan, gitu ya. Kemudian sholat dan khutbah Idul Fitri. Sholat dan khutbah Idul Fitri ini ada 2 komponen, yaitu sholat dan khutbah. Nah, untuk Idul Fitri itu kita melaksanakan sholat dulu baru khutbah. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan kita khutbah dulu baru sholat. Nah, kalau sholat Idul Fitri itu sholat dulu baru khutbah. Kemudian niatnya. Nah, saya yakin kalian sudah hafal semua niatnya ya. Niat sholat Idul Fitri. Karena setiap tahun kita melakukan sholat Idul Fitri. Apa ada dari kalian yang belum hafal sholat Idul Fitri, niat sholat Idul Fitri? Jangan sampai ya, masa mengikuti sholat Idul Fitri tetapi nggak tahu niatnya. Bisa dibaca itu usolli sunatan Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang selanjutnya tata cara sholat Idul Fitri. Rakaat pertama apa? Bacaan takbiratul ihram. Itu sambil niat tadi ya. Kemudian yang kedua membaca doa iftitah, sama seperti sholat fardu doa iftitah. Doa iftitah itu yang seperti apa? Kabiro walhamdulillahi kasiro. Kemudian yang ketiga membaca takbir. Rakaat pertama itu takbirnya 7 kali. Nah, ketika sudah takbir itu membaca apa biasanya? Nanti selanjutnya ya. Kemudian baca Al-Fatihah. Setelah takbir membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah-surah dalam Al-Quran. Untuk rakaat kedua takbirnya bukan 7 kali lagi. Rakaat kedua takbirnya 5 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah-surah, salah satu surah dalam Al-Quran. Setelah itu sujud, rakaat kedua diikuti tahiyat seperti biasa. Dan ini bacaan tiap takbir sholat Idul Fitri tadi kan takbir 7 kali, rakaat pertama, kemudian rakaat kedua 5 kali. Nah, setelah takbir itu bacaannya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Jangan sampai salah ya di sini. Harus benar-benar teliti ketika kita menjalankan sholat Idul Fitri, bukan sekedar ikut imam wes melu-melu juga tahu bacaannya enggak. Jangan ya. Kita kan sudah berkali-kali mengikuti sholat Idul Fitri, jadi harus benar-benar mengikuti tuntunan dan syariatnya. Kemudian tata cara khutbah sini. Ini khutbah pertama dan kedua. Kalau khutbah, tata cara khutbah pertama, yang rakaat pertama, sesudah sholat ya, 9 takbir, kemudian yang satunya 5 takbir terus seperti itu. Terus teks bacaan takbir lebaran Idul Fitri. Nah, ini juga tugas kalian ya, menghafalkan teks takbir Idul Fitri, kemudian di video dan dikirim sekreatif mungkin, dan harus juga lafadznya juga harus benar. Sekreatif mungkin itu mungkin kalian bisa pakai diedit video atau apa sebagainya, sekreatif mungkin, atau pakai pakai musik atau dan lainnya, terserah. Kemudian hukum dan waktu membaca takbir lebaran Idul Fitri. Yang disunahkan itu ada 2. Yang pertama, sejak terbenamnya matahari sampai mulai imam memasuki mimbar sholat. Jadi biasanya kita kan menunggu keputusan MUI itu ya, entah besoknya itu sudah hilal sudah mulai terlihat. Jika sudah terlihat berarti sudah masuk bulan Syawal. Ketika sudah diputuskan bulan Syawal berarti malamnya itu setelah Isya biasanya, kalau tidak maghrib, pokoknya ketika hilal sudah terlihat itu sudah sunnah untuk membaca takbir Idul Fitri sampai imam memasuki sholat Idul Fitri, sampai itu dibaca terus semalaman sampai pagi. Nah, ketika imam sudah masuk mimbar dan mau sholat itu sudah selesai takbir. Yang kedua, tidak disunahkan membaca takbir pada malam Idul Fitri setelah sholat fardu menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini tidak disunahkan ya. Misalkan setiap sholat fardu kita baca takbir pada Idul Fitri itu, terus setelah sholat Idul Fitri itu ya kita baca takbir, habis itu baca takbir, itu tidak disunahkan. Seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tugasnya juga dikerjakan. Jika ada yang bertanya tentang tugasnya bisa chat saya, bisa PJ. Tapi di sini sudah jelas ya tugasnya. Mungkin cukup itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam, marhaban ya syara Ramadan ya syara